Ya kita sih berharap tetap Mas Ganjar teguh terhadap pendapatnya yang tanggal 18 karena ada keraguan publik selama ini soal Mas Ganjar maju atau tidak. Kedua, pertanyaan kedua adalah partai mana yang mengusung Ganjar. Ketiga, wapresnya siapa ya? Itulah. Pertanyaan pertama ini sudah terjawab dengan tanggal 18 kemarin walaupun secara eksplisit mungkin itu hanya sebuah pertanyaan dari sebuah host TV nasional yang akhirnya dijawab oleh Mas Ganjar, demi bangsa dan negara saya siap. Gitu. Tapi tetap Mas Ganjar berkali-kali menyampaikan semua itu tergantung ketua umum dan partai. Karena biar gimana pun Mas Ganjar ini kan dibesarkan oleh partai. Saya yakin sekali Mas Ganjar harus taat dan patuh terhadap partai yang membesarkan dia, apalagi kan kader partai. Kader partai yang punya ideologis dan punya disiplin dan aturan, dia harus tegak lurus pada posisi itu. Dan harapan saya kedua adalah ya partai PDIP jangan sampai salah ambil pilihan lah. Apalagi Bu Mega kan ketua umum yang sangat rasional lah. Karena beliau tuh jadi ketua umum kan pada proses kegelapan, ada demokrasi yang gelap sekali sampai demokrasi yang terang benderang hari ini. Nah, peluang Mas Ganjar itu dengan sanksi ini, dengan pernyataan bahwa Ganjar tetap di PDIP, itu kan membuat Ganjar kemungkinan besar itu berarti sudah punya dua modal untuk nyalon. Pertama, modal sebagai modal elektabilitas. Itu kan dia punya tuh, karena paling tidak dia berada di posisi tertinggi kalau dibandingkan dengan yang lain meskipun belum unggul secara mutlak atau secara signifikan. Yang kedua, tampaknya ada sinyal bahwa PDIP pun tidak menutup peluang untuk mencalonkan Ganjar kan gitu. Karena tidak ada sinyal menutup peluang itu, maka dari faktor kedua bahwa sebagai orang partai Ganjar masih mungkin untuk dicalonkan dan sudah punya partainya PDIP yang punya cukup suara kan, cukup presidential threshold. PDIP dan Ganjar Pranowo hanya menunggu waktu yang tepat. Secara elektoral diakui atau tidak, Ganjar Pranowo adalah senjata andalan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk menghadapi kandidat potensial sekelas Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Rasanya tesis ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Dari survei-survei politik yang muncul sejak setahun belakangan, jika digeneralisasi, Ganjar Pranowo lebih sering berada di posisi teratas ketimbang Prabowo dan Anies. Apalagi hasil survei terbaru, survei Litbang Kompas, yang menempatkan Ganjar Pranowo di posisi sangat kompetitif terhadap kandidat lain di satu sisi dan jauh di atas Puan Maharani di sisi lain. Karena itu, bagi PDIP, pilihan antara memilih Ganjar Pranowo atau Puan Maharani sebenarnya bukanlah sebuah opsi elektoral yang masuk akal, karena menyandingkan dua opsi yang tidak sepadan. Apalagi PDIP adalah salah satu partai yang paling sensitif dengan hasil survei ilmiah. PDIP tidak sekedar berretorika dengan sikap tersebut, alias PDIP telah membuktikan sendiri keberpihakannya kepada realitas politik yang ada yang direfleksikan oleh survei-survei politik terpercaya oleh lembaga survei bereputasi. Sebut saja misalnya saat Megawati Soekarno Putri dengan dewasa dan legowo memutuskan untuk tidak ikut berlaga di pemilihan umum tahun 2014 lalu. Keputusan tersebut bukan saja lahir dari kebijaksanaan dan kenegarawanan politik seorang Megawati, tetapi juga lahir dari fleksibilitas PDIP dalam beradaptasi dengan realitas politik yang ada. Tak bisa dipungkiri kala itu bahwa nama Joko Widodo sedang naik daun setelah berhasil memenangkan pertarungan politik di ibu kota negara. Semua hasil survei politik menempatkan Jokowi sebagai satu-satunya kader PDIP yang mampu menyaingi elektabilitas Prabowo Subianto. Memang terkesan kala itu bahwa PDIP membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengakuinya. Pertama, boleh jadi memang terdapat dua aspirasi di internal PDIP, yakni antara kembali memajukan Megawati sebagai calon presiden atau menerima figur baru yang bukan dari Trah Soekarno, tapi sedang naik daun. Kedua, ada proses dan mekanisme yang harus dilalui oleh sebuah partai sebesar PDIP untuk sampai pada satu kesimpulan penting terkait siapa calon presiden resmi partai. Dengan lain perkataan, PDIP meyakini bahwa untuk sampai pada keputusan sepenting itu tidak saja harus berdasarkan aspirasi populer yang sedang berkembang, tapi juga harus berdasarkan mekanisme legal yang berlaku di internal PDIP.
Seolah hal ini juga mengamini kalimat Bung Karno yang pernah mengatakan, apa yang sudah disepakati secara politik jangan pernah diperdebatkan secara estetis. Nah, dalam konteks inilah semestinya kita memahami ketenangan Megawati di satu sisi dan kesabaran Ganjar Pranowo di sisi lain. Ganjar Pranowo tentu bukan kader kemarin sore. Ganjar sudah malang melintang di dunia politik bersama PDIP alias tidak pernah dengan partai lain. Artinya Ganjar Pranowo memahami bahwa akan ada suatu waktu di mana aspirasi publik akan dinegosiasikan dengan aspirasi internal partai. Lalu diukur dari segala sisi opsi mana yang paling mungkin dan paling masuk akal secara elektoral. Atas pemahaman yang mendalam terkait rule of the game di internal PDIP tersebut, Ganjar Pranowo bergeming saat muncul suara-suara kritis yang menginginkan Ganjar mencari kendaraan politik lain. Karena Ganjar Pranowo memang memahami bahwa bergemingnya PDIP selama ini terkait perkembangan politik yang dialami Ganjar Pranowo di ruang publik nasional bukan berarti PDIP melupakan Ganjar Pranowo. Meskipun terkesan bahwa PDIP mempersempit ruang politik Ganjar di satu sisi dan memberikan peluang kepada Puan Maharani di sisi lain, tapi sejatinya tak ada yang benar-benar mengetahui apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam PDIP. Apakah benar demikian atau hanya penampakan luar yang sengaja dimunculkan oleh PDIP dan Ganjar Pranowo sebagai bagian dari strategi elektoral? Bahkan tidak menutup kemungkinan PDIP hanya sedang melakukan uji coba politik atau test the water. Dengan kata lain, PDIP sedang melakukan seleksi politik dalam rentang waktu tertentu hingga benar-benar yakin siapa yang akan menjadi calon presiden resmi untuk partainya pada laga 2024. Tentu ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada kecenderungan untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada Puan Maharani. Karena fakta bahwa Puan adalah anak kandung Megawati dan berstatus original Trah Soekarno sudah tidak bisa dibantah sama sekali. Tapi tak ada yang salah dengan itu. Apa bedanya dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang melakukan segala upaya agar Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan calon presiden dari partai yang sama? Tidak berbeda sama sekali. Jadi, memang tak ada yang salah dengan kecenderungan tersebut dalam konteks PDIP. Hal semacam ini tentu sangat alami terjadi di dalam dunia politik. Apalagi di sisi lain PDIP dan Megawati tidak seambisius SBY dalam melejitkan nama Puan di ruang publik. Masalah akan muncul jika PDIP dan Megawati tanpa tedeng aling-aling memaksakan Puan sebagai opsi tak beralternatif yang akan menjadi calon presiden dari partai dengan menegasikan segala kemungkinan lain selain Puan. Namun nyatanya tidak demikian. PDIP masih sangat elegan dalam bersikap dan elegan dalam menyandarkan keputusan penting tersebut kepada kebijaksanaan ketua umum di satu sisi dan mekanisme politik di internal partai di sisi lain. Dan lebih dari itu, yang harus dipahami juga adalah bahwa PDIP bukan sekedar partai yang memiliki basis ideologis yang kuat, tapi juga memiliki basis intelektual yang mumpuni yang akan menjauhkan partai dari keputusan-keputusan politik yang tidak didasarkan pada kalkulasi rasional ilmiah. Artinya jika memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden adalah pilihan yang rasional secara politik, measurable secara ilmiah, dan kompetitif plus marketable di pasar politik, maka pada ujungnya PDIP akan sampai juga pada kesimpulan bahwa Ganjar memang kandidat yang tepat untuk PDIP, bukan sosok lain. Nah, dalam konteks ini kita bisa memahami bahwa boleh jadi Ganjar Pranowo memang sedang dalam masa penempaan politik, terutama terkait loyalitas pada partai di satu sisi dan keteguhan personal sebagai seorang calon pemimpin di sisi lain. Sementara itu, soal drama sepanjang masa penempaan hanya bagian dari gimmick politik untuk meningkatkan popularitas Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP. Dengan kata lain, PDIP pada ujungnya akan sampai pada satu kesimpulan bahwa pencalonan Ganjar oleh PDIP akan menjadi keputusan yang tak terelakkan. Dan perpaduan keduanya yakni PDIP dan Ganjar bisa jadi akan menjadi kunci keberlanjutan kepemimpinan politik partai PDIP untuk 10 tahun lagi setelah tahun 2024 nanti.